Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 9 Mei 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman-Nya. Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sukacita. Sosok serupa anak manusia, yakni Yesus Kristus, nampak sangat dahsyat dalam simbol-simbol yang melukiskan keilahiannya. Bahkan pernyataan dirinya yang menyatakan, "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup," merupakan pernyataan dalam Perjanjian Lama yang juga dipakai untuk menunjukkan jati diri Allah ada dalam teks ini. Anak manusia itu pun menyatakan, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Kristus yang bangkit dari kematian, Ia yang telah menjadi manusia, merasakan derita manusia itu, berfirman kepada umatnya yang saat ini masih bergumul di tengah dunia. Rasul Yohanes yang mengalami penderitaan dan penganiayaan di Patmos, ia tidak menyesali keadaannya sebagai tawanan karena Kristus. Ia malah menyatakan, "Aku, Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan." Kristus melalui Yohanes hendak menguatkan jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan juga Laodikia, yang mewakili gereja Tuhan di segala abad dan tempat, bahwa di tengah penderitaan kekaisaran Romawi yang kejam dan semena-mena yang telah merampas hak asasi mereka, dalam penderitaan yang berlarut-larut dan banyak orang yang mulai meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan, Tuhan selalu hadir dan menyertai umatnya. Ia adalah Tuhan yang mengalami penderitaan dan mengerti derita, tangis, dan segala pergumulan setiap kita. Ia selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, Yohanes berpesan agar mereka jangan pernah sekalipun meragukan penyertaan Tuhan. Betapapun berat pergumulan, betapapun berat tantangan hidup yang mereka alami, Tuhan setia menopang umatnya. Kristus sudah menaklukkan maut, dan Ia memberi kita pengharapan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada situasi yang sulit baginya, karena Dia memegang kunci kehidupan dan kematian. Maka yakinlah bahwa Yesus Kristus, Dia yang hidup, Dia berjalan bersama dengan kita. Dia memegang masa depan kita dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Janganlah ragu, melainkan percayalah selalu. Ia senantiasa berjalan bersama dengan kita dalam setiap dinamika kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memegang teguh kehidupan kami. Engkau sendiri yang menyatakan diri bahwa Engkau memegang kehidupan dan kematian setiap kami. Maka dari itu Tuhan, luaskanlah hati kami,
sadarkanlah kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, menolong setiap kami dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang hidup, dan kami percaya ketika kami menyerukan pergumulan kami kepada Tuhan, Tuhan akan menolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan mampu tetap terus menghidupi kuasa kebangkitan Kristus di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.